Rob itu artinya zat yang maha mengatur, zat yang maha mengatur. Kita diatur sama Allah. Ikhlas mboten diatur sama Allah. Saestu kan tadi sudah doa, raditu billahi robba, saestu ya Allah kula ridho panjenengan zat yang maha mengatur. Hari ini saya mau diatur sama Allah, kula ridho. Hari ini nanti saya kok jatuh ya saya ridho, saya selamat ya saya ridho, saya sakit saya ridho. Hari ini saya dapat untung saya ridho, dapat rugi saya ridho. Ono sing gawe ngamuk kula ridho, kula sabar, kula mboten bales. Siap mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nyuwun keparengan dempil kamardikan angenipun dengan dikep semawawan rembak ngendikan nembe ganyeng kleresan menika kula dados Raden Mas Ngabehi. Ya ngacarane ya mimpin maca juz ama awit Bulita pamit wonten kepentingan, Mbak Yuli semanten ugi pamit wonten kepentingan sanes. Kula pamit nggih Pak Marsana. Oh nggih. Njenjing maca Bromo nek bodho nyenekon bodho terus ya moh. Nggih. Nika perjalanan manusia. Mboten saged dipun hindari. Nggih. Aminangka pambuka monggo sesarengan maos tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustadz ingkang badhe medhar sabda ugi sampun rawuh. Ustadz Suwondo saking PKU ingkang esunipun kula suwun paring pangendikan kala wingi tanggal 11 kagem menapa adicara napa Maulid Nabi. Kleresan Pak Arif wis nek timbangane prei wis sakake wong ibu-ibu nek prei bola-bali prei nanggon aku wae. Lajeng wonten angkringan kagunganipun keluarganipun Pak Arif. Nek ngentosi komplit kok angel nggih. Monggo kita wiwiti kawon. Lamun monggo sesarengan maos Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin.
kita dumugi kaca 9 surah An-Naba. Nggih. Biasane pun sak ngendika tekan ngendi surat Abah. Amasat ayat tasalun. Niku surah An-Naba. Ayat setunggal dumugi ayat 7 kemawon. Awit Ustaz ugi wonten ayan sanesipun mila cepetan mawon. Sampun pinanggih saya kaca 9 surahipun surah An-Naba. Monggo sesarengan ta'awud lajeng tasmiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam yaj'al arda mihada wal jibala autada. Nah, kadang pas autada pas minggah dipun wangsuli malih yo mangke mandhap. Nek wal jibala autada pun wangsuli wal jibala autada. Sampun apa malih? Sampun. Oh malih nggih, sepisan malih nggih. Nyamleng nggih. Monggo sareng-sareng tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wal jibala autada. Nah, ngaten menika nek jenengan dados imam, waduh makmume seneng banget niku. Wah, wacanane Bu Siti kok apik ya. Ngaten supados mboten kelantur wekdalipun kadang Ustaz ugi wonten ayan sanes jam 09.00 mangke kedah cabut saking mriki. Alhamdulillah ingkang salajengipun wekdal saha papan panggenan sumanggaken dhateng Ustaz Suwanda sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi ta'ala min ahwali ahlin nar. Amma ba'd. Yang terhormat segenap pengurus pengajian apa Bapak semua? Al-Muttaqin satu panca yang semoga selalu diberi keistiqomahan oleh Allah. Para alim, para sesepuh, bini sepuh, dan seluruh hadirin, Bapak Ibu yang semoga senantiasa Allah berkahi. Semoga Allah berkahi usia kita semuanya. Semoga Allah berkahi harta kula panjenengan sami. Dan semoga Allah berkahi ilmu-ilmunya. Semoga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa yang tadi dibaca oleh Bapak Ji Sumarsono. Doa tadi berbunyi raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbun. Rabbun itu artinya apa? Aku ridho Allah sebagai Rabbun. Rabbun itu artinya apa? Rabb itu artinya zat yang maha mengatur, zat yang maha mengatur. Kita diatur sama Allah. Ikhlas mboten diatur sama Allah. Saestu. Kan tadi sudah doa, raditu billahi robba. Saestu ya Allah, kula ridho panjenengan zat yang maha mengatur. Hari ini saya mau diatur sama Allah, kula ridho. Hari ini nanti saya kok jatuh ya saya ridho. Saya selamat ya saya ridho. Saya sakit saya ridho. Hari ini saya dapat untung saya ridho. Dapat rugi saya ridho. Ono sing gawe ngamuk kula ridho, kula sabar, kula mboten bales. Siap mboten? Pun ngeten mawon, Bapak Ibu, 1 menit. Ada nggak orang yang sampai hari ini tasih jenengan benci durung iso di ngapurani, sing paling disengiti ora bakal tak ampuni, ora bakal tak maafke. 1 menit dipikir orangnya siapa, mboten sah rami. Batin mawon, oh wong kae sing paling tak sengiti. Oh iya nek kae memang aku ora bakal ngapurani. Pun 1 menit. Kalau ada saudara yang dibenci, ditulis namanya di sini, ditulis namanya. Ada tetangga yang dibenci, tulis namanya di sini. Ada siapapun orang yang kita benci, taruh di sini dulu. Kalau nggak ada, aman, alhamdulillah. Kalau ada, yang paling disengit, pun
Di batin aja, di batin. Saya mau mengucapkan sesuatu di batin, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini atas nama, sebutkan namanya, saya memaafkan. Saya ridho betul ya Allah. Saya ridho, saya ikhlas, saya maafkan. Dan saya siap untuk bertemu, untuk memberi maaf. Pun. Yang kedua, kalau kita yang punya salah, sampai sekarang kita nggak berani menemui, Bismillah ya Allah, saya akan sungguh-sungguh menemui, saya akan minta maaf. Pun. Bapak Ibu, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai zat yang maha mengatur. Berarti aku ridho, saya mau diatur sama Allah apa saya ridho. Dan itu tidak mudah. Untuk meridhoi satu takdir Allah itu tidak mudah. Mereka yang mudah adalah mereka yang diberi kemudahan oleh Allah, yang mendapatkan pertolongan Allah, merekalah yang dimudahkan. Nih, ngantuk napa mboten? Niki jam ngantuk kok iki. Mau pergi ternyata dapat masalah di tengah jalan, ridho. Kon sampun ridho. Orang ridho itu enak, los, plong. Wong nek digetuni, dinesoni, wong nggih mboten merubah kok. Diberi ujian sakit oleh Allah, ya sudah ridho. Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya 80, 81, 82, 83 sampai 90, coba dibuka. Nabi Ayub itu berdoa dengan sakit yang beliau derita itu, ya Allah, panjenengan itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dikasih sakit itu. Aku lho niku masalahe mantun mawon kok Ustaz. Niki dereng rampung enten masalah melih, niki dereng rampung wonten masalah melih. Mungkin niki pun ajeng rampung nyusul masalah melih. Raditu billahi robba. Saya ridho Allah mengatur saya. Saya mau diatur sama Allah, saya ridho. Kalau itu karena kesalahan kita, kita minta maaf sama Allah. Kalau itu kesalahan orang lain, kecerobohan orang lain, kita ridho, kita maafkan. Selesai. Niku mungkin buatan ganduli Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan salamatus sadr, lapang dada. Nek lapang dada niku pripun? Lapang dada niku nek ajeng parkir ten mriki tesih ombo, parkir ten mriki tesih ombo, parkir ten mriki tesih ombo. Niku lapang dada. Nek sempit pripun? Atine sempit, nggih, suk-sukan. Kalau ada yang membuat marah gitu, parkir sini ora apa-apa, isih lega. Ana sing gawe nesu, parkir sini enggak apa, masih lega. Ada yang mengecewakan, parkir sini enggak apa-apa. Itu namanya lapang dada. Ini atine sempit, orang diajak ngomong wae rumangsa dinesoni kok ora ajak ngomong aku to. Wong disalami kok malah ora salaman, malah nyalami sing kono. Padahal memang enggak tahu Bapak Ibu. Janjane diajak salaman mboten ngertos. Ini perasaane, oh iya aku ora diajak salaman. Oh awas ya.
Oh biasa nih assalamualaikum kok saiki kok meneng wae ya. Itu kalau hati sempit. Nah hatinya luas, oh mungkin dia lagi fokus sama sana, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya itu pernah ngisi pengajian di Brebes. Pengajian. Mulainya jam 9, saya jam 8 sudah sampai sana. Ternyata kursi masih belum ditata, kecuali hanya beberapa yang depan aja. Saya datang, saya pakai pakaian biasa, kemudian duduk, ada panitia yang masuk itu. Kemudian bilang, mas, bisa minta tolong, bisa, kenapa ini, noto kursi, oh nggih, noto kursi, nggih, monggo. Noto kursi. Hari ini wau dalu Jawa lajeng kursine do sami teles kali dilap-lap oh nggih mboten napa-napa kok lap-lap tak lap mboten to. Pun. Nah, panitia ingkang ngundang pun telepon iku Ustaz sampai mana pun WA tak jarke. Mau saya kerjain. Nah, sudah sampai saya duduk di tengah. Panitianya bingung, Ustaz kok belum sampai ya, Ustaz belum sampai. Terus tak foto cekrek. Saya sudah sampai jam 8 tadi. Oh, Ustaz di mana? Wah, Ustaz saya di tengah. Kemudian saya maju. Pas lagi pengajian, mau pembukaan itu, yang nyuruh saya tadi, oh niku pun boten enak. Mandap saking panggung, piyambake nyuwun ngapunten, minta maaf. Mas, enggak apa-apa. Wah, maaf ya, saya enggak tahu kalau jadi maaf ya, enggak apa-apa. Santai aja, enak, digawe enak wae. Kemudian pulang itu hari Ahad, hari Rabu dari Brebes datang ke Ngadirjo, bawa telur asin sama brambang, khas Brebes. Sekali lagi sampai ya Allah, enggak apa-apa, masuk sampai dipikir-pikir, santai aja, enggak apa-apa gitu. Saya itu enak-enak aja kok. Jadi nggak formal-formal gitu loh. Mboten kedah sepindah silaturahim paping kalian enggak usah. Saya tuh bebas. Wah itu merasa salah. Enggak apa-apa. Bapak Ibu berlatih untuk hati itu lapang, los dan lain sebagainya itu butuh waktu. Dan itu harus dilatih. Karena kalau tidak nanti hati itu menjadi sempit. Ya, disebut dalam ilmu psikologinya adalah lobus frontalnya penuh. Lobus frontalnya penuh. Kemarin saya menyampaikan di daerah Paingan nggih ngoten. Lobus frontal nggih Bapak. Tasih kemudian nggih, lobus frontal. Nek HP niku pun kekatahan foto kali file. Terus kebak. Iki dibuka kok muter wae ora cepet kok iki dibuka oh berarti file pun kata gambarnya pun penuh. Kedah di napa? Kedah dihapus sing boten penting dihapus. Sami lobus frontal kula panjenengan sami napa manahipun niku nek pun boten pun kesenten sampah-sampah niku dibuang. Dibuang aja. Sampah itu dibuang. Hasad, iri, dengki, nesunan, ngamuan, desengutan, napa mulih niku dibuang mawon. Nah kalau sudah dibuang itu enak nanti. Mikirnya cepet, doanya melesat cepet. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati dengan hasad. Hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Makanya ada seorang perempuan yang luar biasa amal solihnya, tahajudnya bagus, Qur'annya bagus, sedekahnya bagus, semuanya bagus. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia ahli surga. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak, dia ahli neraka. Loh, kenapa? Wong amal solehnya bagus kok, amal solehnya luar biasa kok malah menjadi ahli neraka. Karena apa? Karena banyak maksiat lisannya, maksiat hatinya. Dikurangi, kebaikan-kebaikannya dikurangi. Wa in
tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubduhu, kalau kamu terang-terangan, au tukhfuhu, atau sembunyi-sembunyi, yuhasibkum bihillah, itu akan dihisab sama Allah. Terang-terangan dihisab, batin nggih dihisab. Jenengan batin kula mboten. Kok pakai seragamnya oranye gitu? Ya karena ini bekerja, Bu, ini bekerja. Oke, daripada nanti saya sholat salin, nanti malam saya masih ngisi ngaji lagi, salinnya yang nanti sore kulo. Jadi kan batin saya pakai seragam ini dihisap loh. Oke, dihisap. Niku batin saya, nek batin elek tambah dihisap. Ayat ini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, perintah jihad itu gampang, walaupun berat saya mau. Perintah sedekah saya mau. Perintah meninggalkan khamar saya siap. Perintah apapun siap. Tapi ayat ini kok berat sekali ya Allah. Beratnya kenapa? Batin mawon dihisab. Loh. Wong biasane nganggo kerudung coklat kok saiki kok ireng. Biasanya coklat, saiki kok ireng. Lek ana kembang-kembange. Ih, masa wis tuwa kok kerudunge kembang-kembang. Nah gitu. Batin ngoten niku, Bu. Wah niku dihisab niku. Berat badan. Hati-hati. Tapi ada ayat yang terakhir berbunyi, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada yang dimaafkan, itu sesuai kehendak Allah. Ada yang disiksa juga sesuai kehendak Allah. Hati-hati loh. Maka senantiasa kita melapangkan dada, los pun mboten napa-napa, nek memang batin sing sae mawon. Niku tasih batin, napa mleh nanti sudah masuk dalam prasangka suudzon. Wah, Masya Allah. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Sholawat salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa waktu lalu alhamdulillah kita telah sama-sama memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberikan satu pesan luar biasa. Walaupun hari Maulid Nabi, tapi saya ingin cerita sedikit tentang detik-detik kematian Nabi. Ya, jadi walaupun Maulid Nabi, tapi saya ingin detik-detik wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi detik-detik kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyebut yang pertama adalah ummati, umatku. Saking senengnya beliau sama umatnya. Pertanyaannya, bukti apa yang bisa kita berikan bahwa kita cinta sama Nabi Muhammad? Buktinya apa? Oke, bersolawat. Berapa kali solawatnya dalam satu hari? Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Pagi 10, sore 10. Sebelum matahari terbit kita sudah sholawat minimal itu 10. Sebelum matahari terbenam minimal 10. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu paling pendek. Yang agak panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampai terakhir fil alamina innaka hamidun. 10 aja.
Rasulullah cinta kok sama kita. Yang kedua, beliau menyebut as-shalah, as-shalah, sholat, itu kata Rasulullah. Maksudnya apa? Jangan meremehkan sholat, ojo ninggal sholat. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Napa meneh kula panjenengan sami masalah hidup niku kathah, nggih napa mboten? Masalah kula panjenengan sami masalah kehidupan itu banyak sekali. Kita minta tolongnya sama Allah bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu yang pertama. Innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayatnya sama berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi akhirnya yang berbeda. Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Berarti penekanan pada sisi kesabaran. Ya Allah, saya ada masalah ini ya Allah. Sholat, sabar, sholat. Ya Allah, anak saya tuh nyari kerjaan belum diterima-terima ya Allah. Sabar, sholat. Ya Allah, ini saya sakit ya Allah, belum sembuh-sembuh ya Allah. Sabar, sholat. Ya Allah, saya ada masalah lagi ya Allah, seperti ini ya Allah. Sabar, sholat. Kayak Allah itu ndak nyuruh kita disuruh menyelesaikan masalah. Nah, tapi masalahnya kalau kok ngeten disuruhnya kok sabar sholat. Sabar sholat. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti penekanan yang kedua ini apa? Sholat. Saya ada masalah ini ya Allah, sholat. Saya masih ada masalah lagi ya Allah, sholat. Sholat, sholat. Sabarlah dalam sholat, sholatlah dengan sabar. Bapak Ibu, nek sholat niku sabar nggih, menikmati aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil merenungi makna, sambil merenungi maknanya. Ya. Nggak usah dibatin, mungkin nggak dihisap. Nek sholat kok cepet-cepet niku yuk pripun. Terus sholat itu ya betul-betul gerakannya tuh yang kanan ngoten lho. Masuk sholat kok jan lemes. Enggak semangat. Padahal masalahnya banyak. Ya. Padahal masalahnya banyak. Tapi sholatnya enggak niat, sholatnya cepet-cepet, sholatnya enggak ada gairah. Apalagi rukuknya masih kurang tepat, sujudnya. Ya walaupun ketika ini sah, tapi hikmah sholatnya itu tidak didapat. Nek namun apa ngejar sah, insya Allah sah pun, tapi hikmah sholatnya nggak dapat. Dia nggak mendapatkan hasil obrolannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sholat itu penting. Masalahnya nanti dulu. Nabi Adam itu diusir dari surga itu nggak minta ya Allah saya masukkan surga lagi, enggak Pak. Apa Nabi Adam berdoa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah nggih kula salah, kula zalim ya Allah. Kula salah ya Allah. Ya. Tapi saya diampuni.
Saya minta maaf, saya minta dikasih rahmat-Mu ya Allah. Ya, kalau tidak, lanakunanna minal khosirin. Kalau enggak nanti saya jadi orang yang rugi. Nabi Yunus itu ya punya masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya dimakan ikan. Beliau berada di dalam perut ikan. Kalau perut ikan itu, niku kados ruangan iki napa sempit. Nek film kartun nak mlebet ikan hiu kan kayak ruangan gitu. Itu nek film kartun. Nek jenengan tuh bahas ikan, itu kan kalau disembelih kan ada ruangan bolongnya enggak? Enggak ada. Sempit beliau, gelap. Betul-betul gelap. Itu Nabi Yunus ketika punya masalah itu enggak berdoa, ya Allah keluarkanlah saya dari perut ikan ini. Enggak. Nabi Yunus berdoanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, nggih kula salah. Tidak ada ilah yang hak yang berhak disembah kecuali panjenengan. Inni kuntu minadz zalimin. Nggih kula zalim ya Allah karena saya tadi meninggalkan kaum Nenawa. Saya meninggalkan dakwah di sana ya Allah. Saya salah ya Allah. Jadi ketika kita punya masalah banyak itu sudah kita datang kepada Allah dengan apa? Dengan membawa salah saja sudah. Ya. Kemudian sholatnya yang baik. Itu pesan Nabi loh, ketika detik-detik beliau wafat itu beliau sampai mengatakan sholatnya yang benar. Saya itu kalau ketemu anak-anak pang yang di perempatan jalan itu, ya itu mesti saya pesan. Sholat mas, sholat. Insya Allah beberapa anak-anak pang kenal, tanya aja, kenal Suwondo enggak? Kenalan. Karena beberapa anak-anak pang itu ikut ngaji pang. Lah kok ngaji pang? Nggih, ngaji pengajian. Anak pangnya ikutnya ngaji. Oh, beberapa yang sudah tidak pang sudah alhamdulillah. Saya punya 3 jilid. Saya menulis buku analisis tentang anak pang itu 3 saya. Ya, bahkan ketika anak-anak pang ada muktamar di Borobudur itu saya ikut kok. Ya banyak itu yang anak pang dan saya bisa mengambil di antara mereka kurang lebih 100-an itu. Ternyata anak-anak pang itu ya Allah ketika kita masuk satu persatu dalam dunia mereka, ternyata mereka nggak punya kebahagiaan di rumah. Bapak ibunya cuek, bapak ibunya nggak ngasih perhatian, berangkat pagi, pulang pagi, anak-anak pang itu. Akhirnya kita beri pengertian, kita beri sedikit demi sedikit, walaupun sebanyak itu dan yang ikut hanya sedikit, tidak apa-apa. Kita menyelamatkan. Ramadan yang lalu, saya khutbah di Masjid Al-Asri, Pak Haji Dwi. Waktu khutbah Jumat saya materinya Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Niku dinten Jumat, dinten Ahadipun wonten ingkang nelpon. Assalamualaikum, dengan satsuwanda nggih. Perkenalkan nama saya Fulan. Kok ansal nomor kula saking pundi? Kalau nggak salah dikasih tukang parkir atau satpam PKU niku. Kalau badhe panggilan saged insyaallah dinten Senin nggih, dinten Senin ketemu di kantor PKU. Ternyata yang datang 5 orang, Bu, preman. Ternyata preman semuanya itu. Tatoannya banyak, leher, tangan, kaki, wajah tuh penuh dengan tato. Bau mulutnya bau khamr. Saya bilang, beliau bilang, Ustaz, pindah silaturahim kaping kalih saya mau tanya. Kemarin khutbah Jumat itu di masjid samping PKU ini, kan dia nggak tahu namanya masjid apa, masjid samping PKU ini. Saya duduk di teras, jenengan khutbah, Allah tuh mengampuni semua dosa-dosa. Nek kados kula ngeten iki ndak nggih diampuni dosa-dosanya. Saya bilang, "Iya, Mas. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah tuh mengampuni semua dosa-dosa. Tapi kabeh dosa pun tak lakoni, Ustaz. Kabeh dosa. Dosa napa mawon sampun. Dosa cilik, dosa gede sampun. Mas, wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku itu lebih luas dari segalanya, Mas, kata Allah. Jadi kamu datang kepada Allah dengan dosa sebanyak pasir di lautan, Allah tuh ampunannya luas sekali.
Berarti saya masih bisa diampuni. Masih. Nangis itu 5 orang itu. Istrinya ada, ternyata istrinya juga tatoan semuanya. Anting-antingnya tuh di hidung ini. Kemudian ini bulan Ramadan, bulan ampunan. Atta ibu minadzanbi kamala dzanbalahu. Nah, ini kula merinding nih. Orang yang tobat dari dosa itu seperti nggak punya dosa. Dengan resik bersih kados kertas putih. Kemudian saya dipeluk, bismillah Ustaz, saya tobat tidak hanya bulan Ramadan, saya tobat, bismillah. Tobat 5 orang itu plus istrinya yang tatoan, kemudian pulang. Bulan Syawal itu kita monitor. Yang pertama kali saya tanya apa? As-sholah, as-sholah. Saya ingat itu betul detik-detik kematian Rasulullah itu. Penting sholat itu. Mas, sholatnya tidak tinggal toh? Enggak Ustaz, pun. Walaupun sholat lengkap Ustaz. Mau subuhan buatan? Subuhan Ustaz. Jam berapa subuhannya? Jam 6:30 Ustaz. Sah napa mboten tat? Sah nggih mboten napa-napa, sing penting salat. Nek jenengan sing penting salat. Nek kula panjenengan sami Bapak Ibu nggih mboten sing penting salat. Awong pengajian seminggu sekali kok nggih. Nggih ta? Panjenengan kan orang pendidikan nggih seminggu sekali pengajian, kadang seminggu ping kalih nggih ta? Mboten sing penting sholat, kedahipun sholatipun berarti kualitaskan lagi sing waune mboten rawatib sakniki tambah rawatib. Nek preman tadi kula jam 6:30 sah sing penting sholat. Maaf ya, saya masih minum alkohol. Berapa botol? Cuma 1 gelas kok Tat, tapi biasanya sak botol. Boten napa-napa Tat, boten napa-napa. Nggih, mungkin dikurangi melih nggih Tat. Alhamdulillah sampai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar bersih semuanya. Sampai sekarang tobat semuanya. Bulan Muharram kemarin saya dikabari. Saat bismillah insyaallah bulan Desember saya mau umroh. Insyaallah. Mayyahdihillah fala mudhillalah. Orang itu kalau sudah dikasih petunjuk sama Allah itu tidak ada yang bisa menyesatkan Bapak Ibu. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tapi kalau sudah disesatkan nggak ada yang bisa ngasih petunjuk. Kenapa? Inna a'dhama nikmatin indallahi at-ta'ah. Nikmat yang paling agung itu bisa taat kepada Allah. Kita punya anak kok sudah mau sholat aja, itu nikmat luar biasa. Punya suami kok mau sholat tepat waktu, mau ngaji bisa benar, mau puasa dengan baik, itu taatnya luar biasa. Itu nikmat luar biasa. Kalau panjenengan sami kok ditakdirkan saged sujud mawon niku, masya Allah nikmat yang luar biasa. Di saat banyak orang yang nek kon sholat angel, di saat banyak orang yang punya keluarga yang suruh sholat masih sulit, kita punya keluarga semuanya mudah untuk sholat. Dan ternyata Allah berikan rezeki luar biasa. Desember mau umroh, saya ingin membersihkan lagi Ustaz di tanah suci. Ya Allah, masya Allah Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah seperti itu luar biasa, masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dikhawatirkan itu nanti kebiasaan akhirnya, akhir kehidupannya itu. Kalau kebiasaannya baik, akhir kehidupannya baik. Kalau kebiasaannya nggak baik, nggak baik. Ya, ada satu firman Allah dalam surah Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan sekali-kali mati illa kecuali wa antum muslimuna, kalian dalam keadaan muslim. Artinya apa? Hafidhu ala salati, hafidhu alal islam fi hali sihatikum wa salamatikum.
Jadi Ibnu Katsir ketika ditanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, itu artinya apa? Artinya adalah jagalah Islam di saat kamu sehat, di saat kamu selamat. Litamutu alaihi, supaya nanti meninggalnya itu dalam keadaan menjaga Islam. Ya. Fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi. Orang mulia itu disebut mulia karena kebiasaannya mulia. Disebut dermawan karena kebiasaannya dermawan. Disebut penyabar karena memang penyabar. Gimana? Disebut ngamuan karena biasanya ngamuan. Anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang kehidupannya berjalan ya di atas sesuatu, nah ini ya, kalau baik mata 'alaihi, maka dia matinya seperti itu. Dan nanti dibangkitkan juga seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal selesai sholat tahajud. Masya Allah, habis sholat tahajud sambil menunggu waktu subuh meninggal. Indah banget. Ada juga yang meninggalnya membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran meninggal karena memang kebiasaannya membaca Al-Quran. Ada yang meninggalnya ketika khutbah karena kebiasaannya berkhutbah. Allah ambil ketika berkhutbah di hari Jumat lagi. Ya. Ada juga yang meninggalnya itu balap liar, balapan dar, mati nopo wafat. Loh, di Al-Quran itu memang ada loh, kata-kata wafat itu di Al-Quran ada, mati juga ada, ajal juga ada loh, mati, wafat, ajal itu. Ada tabrak liar ngoten itu mati nopo wafat. Enten sing kasar meleh modar. Niku kasar meleh niku. Ya. Ada yang meninggal ketika minum khamr, ada. Ada yang meninggal ketika judi, ada. Ada yang meninggal ketika tawuran, ada. Pertanyaannya, kita tuh mau meninggal dalam keadaan apa? Wonten 3 rahasia Bapak Ibu. Rahasia kematian yang pertama adalah al-waqtu. Waktunya kita nggak tahu. Al-makan, tempat kita nggak tahu matinya nanti di mana. Kemudian as-sabab, sebab kematian kita itu nanti apa kita juga nggak tahu. Maka ayat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun artinya apa? Hafidhu alal Islam. Kalau pas fi halis sihatikum wa salamatikum, ketika kita sehat, ketika kita selamat, Islamnya dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, baca Al-Qurannya dijaga. Orang itu tidak baca Al-Quran 3 hari, hati sudah sakit. Apalagi kita Muslim, baca Al-Quran 3 hari nggak baca Al-Quran sakit, Pak. Kalau tadi Masya Allah baca Al-Quran. Ini kurang berapa menit Bu? Nanti pula kebablasan Pak Dwi. Oh tasih dangu. Mungkin kalau dikodeng ya, ini pun termasuk daleng ya. Baca Quran itu Masya Allah. Saya juga kalau pun cerita wonten pundi nggih. Kalau wonten santriwati, yuswani swidak 8. Saya punya santriwati dalamnya Gunung Pati. Itu usianya 68. Niku dereng saged maca Quran sama sekali. Dereng saged maos Quran mboten saged. Alif pundi, ba pundi, tak pundi ngoten. Nek kados panjenengan niku masyaallah pun saya sangat iku. Nggih, namanipun Mbah Marni. Di bar pengausan ngoten iki, beliau menemui Ustaz, saya kok pengen baca Quran, takut saya nanti di hadapan Allah ditanya tentang Al-Quran. Tapi kalau dereng saged maca Quran, nggih Mbah tak ajari. Mungkin dangu, mboten dangu, insya Allah 10 kali pertemuan saja. Mungkin sakit insya Allah. Ya, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau belajar di usia tua bagai mengukir di atas air. Kulo kedah sabar, batang,
bata, bata, bata. Mbah Marni banyak panjang kalih nggih. Ba. Monggo ba. Ta pendek. Ta nggih. Bata. Bata. Sabar. Alhamdulillah pertemuan ke-10 beliau selesai. Ya. Selesai belajar membaca. Itu bulan Februari. Bulan Maret beliau telepon, Ustadz, saya mau setor hafalan. Oh, Masya Allah, sampun enten sing dihafal Mbah, sampun. Nggo saking surat pundi, kula badhe hafalan juz 30. Loh, juz 30 sing surat-surat pendek Mbah. Mboten semuanya. Semuanya niku An-Naba dumugi An-Nas lho Mbah. Nggih, Ustaz kok jan ramake kula to ngono. Nggih mboten kula niku tak ajub. Oh nggih, monggo setor. Tapi posisi saya waktu itu di luar Jawa. Kebetulan saya juga lagi setoran 30 juz dengan guru saya, syekh saya dari Yaman waktu itu. Pas saya selesai setoran 30 juz, saya selesai, kemudian ada telepon dari Mbah Marni. Mbah, besok pas pulang insya Allah saya temui jenengan. Saya nemui beliau setor tuh bulan Maret 30 juz. Juz 30. Bulan April setor juz 29. Bulan Mei setor juz 28. Sampai bulan kurang lebih bulan November beliau selesai juz 26. Nggak ada 1 tahun selesai 5 juz. Mbah Marni yuswa pinten 68. Wah, ini saged maca Quran apa dereng? Tapi lagi-lagi Masya Allah, beliau luar biasa. Bapak Ibu, di sini disebut usia kematangan itu usia 40 ke atas. Makanya kalau orang sudah menginjak usia 40 ke atas, itu doanya Al-Ahqaf ayat 15. Robbi auzi'ni an ashkura. Itu bagi saya adalah doa ketika masuk usia 40. Walaupun belum 40, enggak apa-apa baca itu. Saya sekarang usianya 39. Besok Maret saya masuk usia 40. Baru 40 besok Maret itu. Berarti saya nanti baca itu. Nah, ketika sudah 40 ke atas, nasihatnya apa? Hendaklah lebih banyak mengingat akhirat, berbuat banyak tentang akhirat daripada dunia. Kalaupun kegiatannya banyak dunia, hasil dunianya itu untuk akhirat. Jadi, Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa. Kita nggak lama kok kita itu hidup itu nggak lama. Jangankan kok kita Bapak Ibu, yang jauh dengan yang kecil, anak kecil aja, kadang-kadang kan kita itu bisa ditimang-timang, itu hanya sampai usia 9 tahun. Mungkin pun usia 1 tahun, niku pun izin, Bu, mbok ampun digandeng toh, adik niku pun gede, pun kelas 6 kula nek adik niku, nggih napa mboten? Iya. Enggak lama. Tiba-tiba kita sudah, kok kita ya panjenengan nggih. Panjenengan tiba-tiba sudah usia 50, 60. Ya, semoga Bapak Ibu usianya panjang, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di detik-detik akhir Rasulullah SAW itu beliau menyebut, sayangilah orang-orang yang lemah. Kalau dengan orang yang lemah itu sayangi, kasihi, Jadi jangan sampai kita jumowo, kita sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Kita tuh manusia yang semuanya penuh kotoran kok. Hidung kotoran, dari mata keluar kotoran, telinga keluar kotoran, bawah dari pusar aja sudah kotoran, nggak enak itu. Nanti di akhir juga ada kotoran semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita itu sebaik-baik ciptaan.
Tsumma radadnahu asfalasa pilih, nanti dikembalikan dengan serendah-rendahnya. Silahkan dibuka tafsirnya. Di antara tafsir adalah kita tuh nanti akan jadi tanah yang enggak karuan. Kita tuh nanti juga akan menjadi bangkai yang busuk. Kita tuh akan membusuk. Sudah enggak bentuk apa-apa kita itu. Sudah tulang belulang. Walaupun mungkin ada orang-orang yang jasadnya utuh, bersih, bau wangi, mungkin orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Tapi pada umumnya orang-orang akan menjadi tanah kembali. Sebelum jadi tanah, busuk kembali. Jangankan belum dikubur, ketika sudah meninggal saja, ketika mempunyai penyakit-penyakit tertentu, itu aja bisa bau nggak enak kok. Cairannya sudah nggak enak, baunya sudah nggak enak. Saya itu waktu COVID Bapak Ibu itu memandikan kurang lebih, insya Allah ya, kurang lebih 200-an, 300-an jenazah COVID. Satu hari kadang 3, satu hari kadang 4, berbagai macam. Ya Allah, ini orangnya tadi ketika hidup tuh luar biasa, ketika meninggal ya sudah hanya jadi mayat aja. Akhirnya dari itu saya nulis buku ini, tuntunan perawatan jenazah, dari pengalaman memandikan jenazah itu. Lengkap dari sakit sampai sakaratul maut, sampai cara mengkafani, sampai alhamdulillah lahirlah buku tulisan saya, tuntunan perawatan jenazah. Kalau yang preman tadi saya kasih buku tulisan saya tentang sholat, tuntunan sholat untuk pemula. Yang preman tadi saya kasih buku, Mas ini tulisan saya, tuntunan sholat untuk pemula, karena itu sebenarnya untuk mu'alaf. Alhamdulillah di beberapa lereng Merapi sudah kita beri buku itu untuk para mu'alaf. Kemudian saya kasih buku tentang tulisan saya juga, mudahnya belajar tajwid. Jadi supaya preman tadi mau belajar tajwid, saya kasih buku itu. Kemudian yang ketiga saya kasih buku ini, doa-doa spesial pesantren kehidupan. Ini juga tulisan saya. Saya kasihkan ke beliau, Mas dibaca ya. Ini isinya doa-doa, urut dari dengan doa awal sampai akhir, tata cara doa ya urut. Bahkan tata cara menengadahkan tangan ketika doa itu juga kayak tulis di sini. Tata cara menengadahkan tangan 1, 2, 3. Jadi nek doa niku nggih ngeten iki 1, ya, 2, 3. Lihat ketiaknya. Nek ndonga amin niku ampun ngeten iki. Nek sila kan kadang-kadang ngeten iki. Amin, amin. Itu artinya ya Allah badhe dikabulkan apa mboten napa-napa. Enggak serius dia. Jadi itu apa namanya? Tentang kematian, tentang kita. Kita tuh akhirnya juga nanti jadi sebagus apapun kita, secantik apapun kita, semegah apapun kita itu akan jadi buruk. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Tidak hanya itu, lahum ajrun ghairu mamnun. Pahala tanpa batas insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup dulu materi kita pada pagi hari ini. Enggak tahu ini judulin apa mau nggih, kula nggih bingung niku judulin apa. Campur-campur, intinipun kita bisa mendapat manfaat tentang lobus frontal kita sehat, file kita di sini sing boten berguna dibuang. Manaipun kula panjenengan sami kedah semeleh, syukur, ridho, nerimo nggih. Ya, lapang dada dilatih nggih. Ampun gampang nyimpen rasa nesu jengkel, ampun saestu niku nanti menyakiti tok enggak enak, buang. Bismillah latihan sembari memohon kepada Allah. Yang nomor 3 dipun jagi salatipun. Jaga yang baik, jaga yang benar. Kemudian apalagi menyayangi orang-orang yang lemah, yang kecil. Nah semoga melalui pengajian pagi hari ini kula panjenengan sami mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dituntun hidayahnya, diberikan afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Monggo kita tata hati kita untuk beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Tangan kanan Bu, saya ajari terapi pasrah diri. Ini penemunya profesor. Muridnya profesor itu sekarang jadi direktur PKU. Terapi pasrah diri. Tangan kanan, pegang ke dada sini nggih. Ya, ikuti bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Semua yang Engkau takdirkan untuk diriku dan keluargaku. Kalau ada yang sakit, ikuti doanya nggih. A'udzubillahi wa bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma 'ishna 'aisha su'ada hayatan thayyibah wa amitna mauta syuhada husnal khatimah wa adkhilna bi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Wa yassir umura walidaina, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami. Wa yassir umura auladana, mudahkanlah urusan putra-putri kami. Wa yassir umura ahlina, mudahkanlah urusan keluarga kami. Wa yassir umura a'malina, mudahkanlah urusan pekerjaan kami. Wa yassir lana kullal umur, mudahkanlah setiap urusan kami. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun Ustaz termasuk Nabi wonten sampai pada ibu presiden sakit ya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Setunggal nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat menandakan tepat waktu. Nah, ini ada satu waktu, satu waktu yaitu sholat akad. Maunya itu setiap hari 5 waktu, itu maunya untuk jamaah atau masjid. Tapi waktu asar itu kok sampai jam 3:30 atau jam 4 baru ada. Lalu sholatnya jam 4 lebih. Ini terus bagaimana baiknya? Itu kan tidak tepat waktu, tapi berjamaah dengan itu. Kemudian yang kedua, kalau membaca sholat setiap hari 5 waktu, waktu sholat dan sholat 5 waktu, itu kalau misalnya membaca
sholat paling pendek, pembantunya nama. Setelah membaca Allah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Allah. Setelah itu baca juga 34 kali, kemudian baca Allah 34 kali, kemudian membaca akhir ayat Allah 34 kali. Itu belum terkenal. Matur nuwun Ibu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang waktu sholat. Kita mau pakai waktu sholatnya yang ditentukan oleh Allah dalam hal ini melalui Majelis Ulama Indonesia, Kemenak, atau pakai waktunya yang ada di kampung. Nah, kan sepakat ini, karena begini Ibu, Kemenak itu sudah mengeluarkan waktu sholat. Jamnya segini azan, segini azan. Tapi untuk daerah-daerah tertentu itu memang di jam sore karena petani belum pada pulang. Dulu saya pernah mengisi di satu daerah yang sholatnya memang 4:30. Tapi alhamdulillah setelah coba Bapak Ibu petani, dicoba tepat waktu. Nanti mau ke sawah lagi bisa atau nggak usah ke sawah lagi ya nggak apa-apa. Nyatanya bisa kok. Walaupun beberapa daerah belum bisa. Nah, bagaimana dengan kita yang di daerah kita maunya tepat? Ya sudah, kalau bisa mendirikan jamaah kok terpaksanya di rumah nggak apa-apa. Karena waktunya sudah masuk. Kalau nggak segera sholat, siapa yang menjamin sampai nanti kita masih ada? Kita? Nah, kalau bisa di rumah. Karena sebenarnya seperti itu. Jadi ketepatan waktu. Kalaupun molor sampai 4:30 lebih. Nah, bagi daerah-daerah yang masih 4:30, di monggo enggak apa-apa, silakan. Karena memang menunggu petani-petani pada pulang dulu bersih-bersih kemudian bisa sholat sembari nanti nunggu sebentar masuk maghrib. Nggih. Ingkang nomor kali yang namanya zikir setelah sholat niku pun wonten paketanipun. Contoh, man sabbaha dubura kulli sholatin salatan wa salatin wa hamidah salatan wa salatin wa kabbara salatan wa salatin. Barang siapa yang di sholatnya, selesai sholatnya itu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa in kana mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu hanya itu saja, itu dosanya diampuni. Nah, ketika sudah ditutup zikir selesai sholat itu selesai, kemudian mau ditambah zikir yang lain boleh. Sholawatnya di akhir boleh, enggak apa-apa. Ngerti nggih? Nah, kalau hafal doa urutan zikir pagi, zikir sholatnya. Ngerti? Insyaallah kalau sudah selesai zikirnya, baru kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali. Supaya kelak kita berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita dicintai oleh Rasulullah. Ngerti Ibu nggih? Nggih, matur nuwun kula kinten cekap nggih. Mboten napa-napa nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.